You're saying there's no such thing as ghosts? I'm saying I've never seen one. Nothing would make me happier than to experience a paranormal event. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja bukan? Ini adalah video perdana channel Palanta Movie. Tayangan perdana ini akan mengulas 1408, yaitu film horor tahun 2007 asal Amerika yang disutradarai oleh Michael Hofstrom, dibintangi oleh John Cusack, Michael Enslin, dibuat berdasarkan kisah pendek Stephen King tahun 1999. Film 1408 berdurasi 1 jam 52 menit 26 detik, mengisahkan tentang seorang penulis Mike Enslin. Mike Enslin terasing dari istrinya Lily setelah kematian putri tercinta mereka bernama Katie. Dia merupakan seorang penulis buku-buku sukses yang mengevaluasi peristiwa-peristiwa supernatural, dan ia sering mengunjungi tempat-tempat yang diyakininya ada makhluk gaib dan menulis pengalamannya di tempat-tempat tersebut. Tetapi ia tidak meyakininya karena selama ini tempat-tempat yang pernah ia kunjungi biasa-biasa saja. Hingga suatu ketika, Mike tertarik menyelidiki sebuah hotel yang diyakini meninggalkan banyak kisah kelam di dalamnya, yaitu setelah Mike menerima kartu pos anonim yang menggambarkan The Dolphin, sebuah hotel di Lexington Avenue di New York City yang bertuliskan "Jangan masukkan 1408". Melihat hal ini sebagai tantangan, maka Mike penasaran dan ingin menginap di hotel tersebut. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena bagaimanapun menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Film diawali ketika Mike ingin bermalam di sebuah hotel yang dikabarkan berhantu. Mike tiba di hotel tersebut pada tengah malam dalam keadaan cuaca yang buruk. Meski Mike check-in tengah malam, tetapi pelayan tamu hotel tetap menyambutnya dengan sangat baik. Resepsionis hotel juga sempat menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang pernah terjadi di hotel. Namun Mike menanggapinya dengan santai saja karena Mike memang tidak meyakini hal mistis. Mike pun bermalam di hotel tersebut, namun Mike merasa bosan karena tidak ada sesuatu yang menantang di dalam kamar tersebut. Tidak ada kejadian aneh ataupun pengalaman yang mengerikan. Tidak ada makhluk gaib yang diyakini sebagian orang ada di hotel. Hal ini pun menambah keyakinan Mike bahwa cerita mistis hanyalah sebuah cerita dusta dan tidak perlu diyakini. Mike memang penulis buku-buku horor, tetapi ia tetap meyakini bahwa cerita horor hanyalah untuk komersil belaka, mengambil keuntungan dari orang-orang yang masih percaya tentang cerita mistis. Selain menulis, Mike biasa surfing atau berselancar untuk mengisi hari liburnya. Tetapi pada saat Mike surfing, kecelakaan terjadi. Mike hampir saja tenggelam di laut karena diterjang ombak. Untungnya Mike terhempas ke tepi pantai, kemudian seseorang menghampirinya sambil bertanya tentang keadaan Mike. You okay, buddy? Are you breathing? Setelah kejadian itu, scene beralih. Mike pergi ke sebuah kantor pos Hermosa Beach untuk mengambil surat yang dikirimkan untuknya. Beberapa surat yang ia terima adalah surat pribadi. Namun, ada kartu pos yang bertuliskan "Jangan masuki kamar 1408". Mike pun penasaran dan ingin menginap di hotel tersebut. Mike mencoba menghubungi staf hotel melalui telepon. Yeah, I'd like to stay in room 1408, please. Namun pihak hotel tidak memberi kesempatan bagi Mike untuk menginap di kamar 1408. Menurut Mike, pihak hotel memberi alasan yang tidak jelas serta mengada-ada. Mike pun mencoba searching untuk mengetahui tentang The Dolphin.
terutama salah satu kamarnya yaitu 1408. Ternyata memang banyak kejadian mengerikan orang-orang yang pernah menginap di sana. Hal ini makin membuat keinginan Mike untuk mencoba bermalam di sana. Dia pun menghubungi pimpinan redaksi di New York agar dia bisa dibantu untuk diberi akses ke kamar 1408. Usaha Mike berhasil dan dia pun langsung menuju hotel tersebut. Yeah, Dolphin. Mike tiba di The Dolphin dan secara khusus meminta memesan kamar 1408. Pihak hotel mempersilahkan Mike menunggu sebentar dan tak lama kemudian bertemu dengan manajer hotel Gerald Olin dan membawa Mike berbicara empat mata di ruangan pribadinya. Gerald Olin berupaya mencegah Mike untuk memasuki kamar 1408. Olin menjelaskan kepada Mike bahwa dalam 95 tahun terakhir tidak ada yang bertahan lebih dari 1 jam di dalam kamar 1408. No one's ever lasted more than an hour. Hitungan terakhir adalah 56 kematian, semua bunuh diri atau kematian alami dalam tanda kutip. Peristiwa tersebut tidak pernah dipublish ke media, tetapi Mike tetap pada pendiriannya, tidak terpengaruh apa yang disampaikan Olin. Olin tetap berupaya mencegahnya dengan berbagai negosiasi. Olin berusaha menyuapnya dengan sebotol koknek yang sangat mahal dan upgrade kamar yang gratis untuk mencegahnya memasuki 1408. Menerima botol itu, Mike langsung bersikeras untuk tetap tinggal di kamar 1408. Kemudian, Olin memperlihatkan buku yang berisi kumpulan foto-foto kematian penghuni kamar 1408 yang sangat mengerikan, agar Mike membatalkan keinginannya. Korban pertama, Kevin O'Malley, penjual mesin jahit. Saat pertama kali hotel dibuka pada Oktober 1912. O'Malley memotong tenggorokannya sendiri, namun saat itu berhasil selamat, tetapi akhirnya terkena gangguan jiwa. O'Malley mencoba menjahit sendiri bagian tubuhnya menggunakan jarum jahit tua, hingga akhirnya meninggal karena pendarahan. Mike pun terkejut, tetapi tidak ada yang berubah. Keputusan Mike tetap ingin masuk ke kamar 1408 karena Mike sudah terlanjur tidak percaya hal demikian, dan Mike pun meminta kunci pintunya pada Olin. Look, man, just give me the key. Mr. Inslee. Just give me the key. Mike meyakinkan pada Olin tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya karena hal itu hanya mitos dan cerita tahayul yang tidak perlu diyakini. Olin pun akhirnya memberikan kunci pintu kamar 1408 kepada Mike, meskipun Olin sebenarnya sangat khawatir pada Mike. Olin mengantarkan Mike ke lantai 14, lantai yang terdapat kamar 1408, tetapi Olin tidak mengantarkan Mike sampai ke dalam kamar, hanya sampai pada lift saja. Mike pun melangkah ke kamar 1408 sambil melihat buku yang diberikan Olin sebelumnya. Sebenarnya, saat berjalan ke kamar 1408, suasana tidak biasa pun sudah dirasakan oleh Mike, tetapi Mike tidak menghiraukannya. Mike membuka kamar 1408. Begitu berada di dalam ruangan, terlihat biasa saja, sama seperti kebanyakan kamar hotel pada umumnya. Mike menggambarkan pada kaset mininya penampilan ruangan yang membosankan dan kurangnya kesan mistis. Tentu saja bagi Mike tidak mengesankan. This is it. Semuanya normal. Dia memeriksa seluruh ruangan normal. Dia menyalakan TV normal. Dia membuka kulkas normal. Sambil duduk di sofa, Mike menggambarkan keadaan ruangan yang normal dengan alat perekamnya. Mike membuka pintu jendela, tiba-tiba radio nyala sendiri. We've Only Just Begun, lagu hits oleh The Carpenters. Mike terkejut, suasana tegang dirasakan oleh Mike. Dia melihat 2 buah coklat yang tidak ada sebelumnya dan memakannya. Mike berasumsi bahwa ada orang lain yang ada di dalam kamar, mungkin petugas kebersihan ataupun Olin yang sedang mengolok-olok untuk menakuti dia.
Dia pun memeriksa setiap ruangan, namun tidak ada seorang pun yang ia temui di kamar. Mike merasa ruangan agak panas di dalam kamar. Dia pun memeriksa termostat yang temperaturnya tidak normal. Mike menghubungi petugas hotel untuk mengirimkan teknisi ke kamarnya untuk memperbaiki termostat. Selama menunggu teknisi termostat, Mike berhalusinasi tentang kejadian-kejadian yang pernah ada di kamar 1408. Mike berjalan ke arah lukisan yang mengeluarkan suara deburan ombak. Lukisan tersebut telah berubah posisi dari sebelumnya. Saat Mike masih tegang dan meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasinya, tiba-tiba pintu kamar digedor dengan sangat kuat, membuat Mike sangat terkejut. Hello? Dia menghampiri pintu. Ternyata teknisi yang dipesan Mike tadi. Namun teknisi tersebut tidak mau memasuki kamar. Dia lebih memilih mengarahkan Mike untuk memperbaiki termostat sendiri. Just tap the damn thing. Setelah termostat menyala dengan normal, Mike sebenarnya ingin memberikan tips kepada teknisi tadi. Tetapi petugas tersebut menghilang langsung pergi dengan cepat. Sir? Saat Mike baru saja duduk di sofa, tiba-tiba lagu diputar lagi dan tampilan digital jam berubah ke hitungan mundur, mulai dari 60 menit pertama. Suasana pun menjadi hening seperti ruangan kedap suara. Mike menghampiri jendela mencoba bersuara, namun tiba-tiba jendela terbanting ke bawah dan melukai tangannya. Mike bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan luka di tangannya, tetapi kran wastafel mengeluarkan air panas. Mike pun keluar dari kamar mandi setelah menyumbat kran wastafel dengan handuk. Lagi dan lagi, radio menyala sendiri, membuat Mike kesal dan mencabut kabel radio tersebut dari stop kontak. Waktu menunjukkan 56 menit 16 detik tersisa. Tiba-tiba telepon berdering dan Mike bergegas mengangkatnya dan meminta dikeluarkan dari kamar hotel karena tangannya terluka. I'm hurt. Do you understand? My goddamn hand is hurt. Namun, petugas membicarakan hal yang tidak nyambung dengan permintaan Mike, membuat Mike kesal dan menutup teleponnya setelah ia meluapkan kekesalannya dengan memaki petugas tersebut. Mike panik dan ingin keluar dari kamar, tetapi pintu tak bisa dibuka. Upaya Mike untuk pergi sia-sia. Kunci kamar kuningan pecah dan tersedot ke dalam kunci, dan gagang pintu pun terlepas. Mike berlari ke arah jendela sambil berteriak meminta tolong kepada orang yang ada di bawah. Sayangnya, suara Mike tidak terdengar oleh siapapun. Mike melihat seseorang di sebelah hotelnya dan melambaikan tangannya agar orang tersebut bisa menolongnya untuk menghubungi polisi. Sialnya, itu hanya bayangan Mike saja yang mengikuti gerakannya. Saat Mike menerangi wajahnya, tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang ingin mencelakainya. Dia pun cepat menghindar dan menutup wajahnya seolah itu hanyalah halusinasi. Tiba-tiba, dia mendengar suara putrinya Katie memanggilnya yang sudah meninggal. Di saat bersamaan, televisi pun menyala, menampilkan video kebersamaannya bersama Lily istrinya dan Katie anaknya. Setelah televisi tersebut mati sendiri, Mike menyaksikan hantu-hantu yang pernah meninggal di sana melompat lewat jendela. Kemudian, Mike mendengar tangisan bayi di kamar sebelah dan berharap seorang ibu yang menginap di sebelahnya bisa membantunya. Tapi sialnya, suara itu makin keras dan mengganggu Mike sehingga Mike membanting kursi ke dinding kamar tersebut. Mike menatap ke kamar mandi. Mike menemukan ayahnya yang telah meninggal sedang berbicara sendiri meratapi nasibnya. Halusinasinya berhenti. Dan Mike terduduk sambil berpikir
apakah semua ini nyata atau hanya ilusinya ataupun mimpi saja. Lucid nightmare. Mike memeriksa denah hotel yang ada di pintu. Dari denah hotel, ada jendela di kamar yang tidak jauh dari kamarnya. Tentunya dia berharap bisa keluar lewat jendela tersebut. Kira-kira hanya 18 langkah. Namun, ketika dia mencoba kabur ke ruangan yang berdekatan dengan berjalan di sepanjang jendela luar, dia melihat jendela-jendela kamar lain telah menghilang. Hampir saja Mike terjatuh karena terpeleset. Ia pun memutuskan kembali ke kamar 1408. Sesampainya kembali di kamar 1408, Mike selalu dihantui halusinasi. Dia kembali melihat anaknya yang meninggal karena sakit. Mike memeriksa termostat karena ruangan mendadak dingin. Dia berusaha menghubungi istrinya Lily dan dia membuka laptop. Mike menggunakan laptopnya untuk menghubungi Lily, memohon padanya untuk memanggil polisi. Please call the cops. Send them to the Dolphin. Belum selesai bicara, sistem sprinkler pemadam api keamanan hotel tiba-tiba menyala dan membasahi laptopnya, dan ia pun menutup laptopnya kembali. Setelah ia berhasil menghentikan air yang keluar, kemudian ia membuka ventilasi udara di loteng agar bisa keluar dari sana. Tetapi dia dihadang oleh sosok makhluk aneh yang sangat menakutkan, sehingga ia memutuskan kembali ke kamar 1408. Dia membuka pintu kulkas, tetapi ia kembali berhalusinasi berdebat dengan Olin. Mike sangat stres dan membaca Alkitab, tetapi tulisannya mendadak hilang. Ia hanya melihat lembaran-lembaran kosong. Suhu kamar kembali menjadi 0 dan sangat dingin. Ia membuat pengapian dengan membakar apa saja yang bisa dibakar untuk menstabilkan suhu ruangan. Seketika, laptop tiba-tiba mulai bekerja kembali. Lily mengatakan kepadanya bahwa polisi sudah memasuki kamar 1408, tetapi ruangan itu kosong. Kemudian ruangan itu bergetar hebat, seolah seperti adanya gempa yang dahsyat disertai hujan badai. Mike memecahkan gambar lukisan sebuah kapal dalam badai. Air mengalir dari gambar yang rusak membanjiri ruangan tersebut. Dia kembali muncul di pantai seperti kecelakaan selancar yang terlihat sebelumnya dalam film. Are you okay, buddy? Are you breathing? Mike berada di ruangan rumah sakit dalam keadaan dirawat. Lily menyampaikan bahwa Mike kecelakaan saat surfing, namun Mike mengatakan bahwa sebenarnya ia terjebak di dalam hotel The Dolphin. Mike seperti dibawa kembali ke kehidupan nyata di titik ini. Scene beralih ketika Mike mengunjungi kantor pos untuk mengirim naskah ke penerbitnya. Ia mengenali anggota kru konstruksi sebagai staf Dolphin Hotel. Para karyawan kemudian menghancurkan dinding kantor pos, mengungkapkan bahwa Mike masih terjebak dalam puing-puing 1408. Mike pun sangat pusing dan memegang kepalanya. Ternyata dia masih berada di kamar 1408. Hantu Katie berhadapan dengan Mike, dan setelah beberapa keengganan Mike, dia memeluknya, tetapi Katie meninggal dan hancur menjadi debu. You bastard! Ketika hitungan mundur berakhir, ruangan tiba-tiba kembali normal, dan radio jam menyetel ulang sendiri ke 60 menit berikutnya. 1 jam telah dilewati oleh Mike. Hitungan mundur kembali dimulai. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu gantung diri. Sebuah tali gantungan muncul dan Mike memiliki visi tentang dirinya digantung. Kuburan untuknya pun telah disiapkan, tetapi dia menolak untuk menyerah. Memutuskan untuk berhenti berlari, Mike melakukan improvisasi koktail molotov dari botol koknek yang diberikan Olin padanya dan membakar ruangan itu.
Alarm kebakaran pun berbunyi. Hotel dievakuasi dan Lily dicegah masuk. Lily memberitahukan petugas kebakaran kalau suaminya di kamar 1408. Setelah merokok, Mike memecahkan jendela menyebabkan backdraft atau ledakan dahsyat. Kemudian berbaring di lantai dan tertawa kemenangan setelah menghancurkan ruangan. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran datang dan menyelamatkan Mike. Olin di kantornya memuji Mike atas tindakannya menghancurkan kamar 1408. Setelah itu, Mike pun kembali hidup normal. Beberapa lama kemudian, Mike mengambil rekaman suara yang pernah ia gunakan di kamar 1408. Mike pun membuka rekaman tersebut dan memperdengarkan percakapannya dengan Katie anaknya. Hal ini membuktikan kejadian 1408 nyata adanya. Lily pun terkejut dan takut saat mendengar rekaman tersebut. Mike pun tersenyum pada Lily dan film pun tamat. Nah sahabat semua, demikian alur cerita film 1408. Dari kisah tersebut, ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, kita terkadang perlu mendengarkan pendapat orang lain dan mempertimbangkannya untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian, pentingnya orang terdekat untuk selalu diperhatikan karena bagaimanapun suatu saat pasti membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.